saya mau minta izin di mana hasil dari pelatihan kemarin CGP Guru Penggerak, saya mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Nah, saya akan menanamkan atau menerapkan di sekolah ini dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, saya akan mendiseminasikan kepada teman sejawat tentang budaya positif di kelas masing-masing. Kemudian juga yang kedua, teman-teman sejawat bisa membuat aksi nyata, bisa menerapkan apa ilmu yang sudah saya berikan kepada teman-teman untuk diterapkan di kelas. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, temuan-temuan apa dalam penanaman budaya positif di sekolah atau di kelas. Nanti kita bisa namanya umpan balik, atau kita bisa membahas temuan-temuan yang ada di dalam kelas tersebut, sehingga teman-teman mempunyai pengalaman, kemudian juga bisa menciptakan suasana kelas mereka dengan menyenangkan, kemudian menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan budaya positif ini. Terima kasih Mbak Adi. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Adit sampaikan kepada teman-temannya ataupun kepada siswa bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan guru yang sudah mendapatkan share ilmu dari Bu Adit bisa menerapkannya di Amin. kelasnya masing-masing. Iya, betul. Sehingga ini budaya positif ini menjadi karakter bagi SD Tegalaga 2, dan kedepannya mudah-mudahan siswa-siswi SD Tegalaga 2 menjadi siswa-siswi yang bagus karakternya. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ilmu saya untuk diri saya bermanfaat dan juga buat sekolah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu-ibu guru SD Negeri Tegalaga 2, di sini saya mau ucapkan terima kasih bahwasanya Ibu sudah meluangkan waktu sedikit. Ini saya mau menginformasikan bahwa melakukan koordinasi nanti hari Jumat saya akan melakukan diseminasi tentang ilmu budaya positif yang sudah saya dapatkan dari CGP Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi saya mohon ibu-ibu, karena pelaksanaan ini secara daring, mangga bawa laptopnya, nanti diupayakan minimal 10 orang, 10 ibu guru dan bapak guru. Kalau mau nanti kita daring, waktunya sekitar jam 1. Jadi setelah pembelajaran, ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan nanti oleh ibu guru semuanya untuk mendiseminasikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara daring. Tapi saya ucapkan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan tentang budaya positif yang sudah saya ikuti atau di mana saya sedang melaksanakan pelatihan CGP Guru Penggerak Angkatan 9 ya. Di sini saya akan share dulu materinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong di mute ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi ini, kita baca basmalah bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum mulai ini ada kesempatan ya Bu. Yang pertama, angkat tangan jika akan bertanya. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, di sini ada materi yang saya sampaikan mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif secara umum merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian di sini, di sini ada budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku diri, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Peran guru menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan menanamkan budaya positif, maka akan menciptakan lingkungan yang positif, pembelajaran yang bermakna, dan pembentukan karakter peserta didik melalui konsep-konsep yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adanya beberapa aspek. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Kemudian terdapat nilai-nilai kebijaksanaan universal. Kemudian ada perubahan yang terdapat pada diri anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi manusia yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa mendapat hadiah atau penghargaan. Oke, sebentar Ibu, takut ada yang ini. Sebentar, ada sedikit kendala sebentar. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Ya, nilai kebijaksanaan universal itu ciri-cirinya adalah bersifat abstrak. Contohnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Kemudian juga bisa mengandung profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan gotong royong.
Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah budaya positif mengenai motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi di sini. Yang pertama, motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar. Karena apa alasannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh kasus, Ibu Tari mengajar di kelas 2. Setiap pagi memberikan permen kepada siswanya jika masuk kelas berbaris rapi. Pada hari berikutnya, Bu Tari sakit, diganti oleh Ibu Ida. Karena Ibu Ida tidak mengetahui kebiasaan Ibu Tari, anak-anak masuk ke kelas secara berebutan. Kemudian motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Contoh kasus, Rina masuk sekolah pukul 6.30. Menurut Rina, datang lebih awal supaya dia tidak terlambat, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dia lebih menghargai diri sendiri untuk menjadi murid yang berdisiplin. Yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa senang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan diterima dan rasa sayang, dan kebutuhan kebebasan memilih. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan rasa aman, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Pembelajaran dengan diselingi ice breaking itu merupakan kebutuhan yang harus istilahnya dimiliki oleh anak-anak, hak anak-anak untuk melakukan ice breaking ya, karena di sela-sela ketegangan dalam mengikuti pembelajaran, Bapak dan Ibu guru di sini ada sedikit diselingi dengan ice breaking seperti menyanyi, kemudian seperti juga tepuk tangan ya, macam-macam ice breakingnya ya, atau gerak motorik dan sebagainya. Kemudian menggunakan metode bermain juga. Kemudian ada juga tipe anak yang selalu iseng. Dia pingin temannya itu kalau udah jengkel, udah kesel, dia itu senang. Nah ini berarti dia membutuhkan kebutuhan rasa sayang. Rasa senang ya. Kebutuhan kebebasan memilih. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Jadi anak ini bebas memilih ya. Misalnya Tono lebih suka menggambar daripada bernyanyi. Kemudian kebutuhan diterima dan rasa sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, Tanti lebih dekat kepada gurunya daripada orang tuanya karena sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian kebutuhan penguasaan di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, kebutuhan ingin dihargai orang lain karena kepandaiannya, keuletannya, kepemimpinannya. Kemudian contohnya, anak yang ingin menjadi ketua kelas, berpenampilan baik, sopan, anak yang mengerjakan tugas dengan baik supaya nilainya bagus ya. Di sini ingin sekali diakui kompetensinya. Tujuannya adalah setiap orang mengakui bahwa dia itu mampu. Nah, ini loh, saya itu mampu loh, ada yang seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan ini dibuat di kelas masing-masing oleh Bapak dan Ibu guru dengan peserta didik. Alurnya yang pertama, bersama murid menyusun peraturan kelas dengan menggali kesepakatan bersama. Anak-anak mengeluarkan ide, apapun idenya kita tampung semuanya. Ya, ini berupa aturan atau yang menjadi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kelas itu menjadikan
menjadikan istilahnya kalau kata kita mah menjadi kekuatan kita untuk membuat keyakinan, ya. Tindakan apa yang sering dilanggar oleh anak itu bisa dibuat untuk kekuatan kita membuat keyakinan supaya anak mengurangi atau tidak melanggarnya. Kemudian mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Menyarikan kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, anak-anak nanti semuanya ya adanya kesepakatan tanda tangan ya. Kemudian setelah tanda tangan baru ditempel di dinding. Nah, setelah itu kita tinjau ya setiap hari apakah anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Insya Allah nanti anak-anak akan ingat sendiri ya atau apal sendiri tentang keyakinan yang sudah dibuat. Jadi supaya keyakinan ini berlanjut terus-menerus. Kemudian bersama murid menyusun peraturan dan menggali kesepakatan. Di sini ada peraturan kelas yang kita buat. Contohnya 1, tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh mencontek, berkata sopan, tidak boleh coret-coret tembok, dan tidak ada bully. Dirubahlah menjadi kalimat positif. Tidak boleh terlambat ke sekolah berarti datang lebih awal. Jadi tidak bolehnya dihapus. Tidak boleh mencontek berarti mengerjakan tugas dengan jujur. Berkata sopan berarti sopan. Tidak boleh coret-coret tembok berarti jaga kebersihan tembok. Tidak ada bully berarti di sini saling menyayangi. Kemudian di sini kita sarikan kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas. Yang pertama tadi datang lebih awal, nilai kebajikannya disiplin. Mengerjakan tugas dengan jujur berarti jujur, boleh tanggung jawab, boleh mandiri. Sopan berarti sudah masuk ke nilai kebajikan. Kalimat positif sudah masuk ke nilai kebajikan. Kemudian jaga kebersihan tembok berarti jaga kebersihan ya. Saling menyayangi berarti kita masukkan ke dalam nilai kebajikan, saling menyayangi tidak berubah. Kalau misalnya anak-anak mempunyai banyak sekali peraturan yang kita tulis ada 15, nah nanti kita satukan saja ya. Misalnya datang lebih awal berarti disiplin. Ada lagi misalnya mengerjakan tepat waktu berarti masuk ke disiplin. Kemudian jujur misalnya kalau ada yang menemukan uang dikembalikan atau diberikan kepada bapak dan ibu guru, kita masukkan ke jujur seperti itu. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang harus dimiliki Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Ya, kita mungkin pernah melakukan ya beberapa posisi kontrol yang ada di sini. Nah, kita itu memposisikan kita yang mana posisi kontrol tersebut ya. Posisi kontrol ini di mana Bapak dan Ibu guru itu menyelesaikan masalah dengan siswa ya. Biasanya kalau kita mengatasi masalah kepada siswa tanpa mendengarkan alasan tiba-tiba aja marah ya, seperti itu biasanya ya. Tapi dengan posisi kontrol ini mudah-mudahan kita nanti bisa berubah. Ya, di sini adalah penghukum. Penghukum ini nada suaranya tinggi ya, kemudian bahasa, tubuh, kemudian mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Kemudian juga misalnya contoh di sini ada kasus ibu guru berkata seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu dengan ucapan-ucapan dengan marah ya, nada-nada marah. Kemudian, nah ini tanyakan pada diri sendiri apa yang terjadi kalau kita melakukan seperti itu jika anak datang terlambat. Nah hasilnya kemungkinan anak-anak itu akan marah, kemudian dendam dan tidak suka kepada kita. Nah mungkin tidak sukanya nanti akan seumur-umur ya mengingat peristiwa ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, ini ada kata-kata yang diucapkan oleh Bapak dan Ibu guru.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Apalagi ada kata-kata mengecewakan orang lain, merugikan orang lain. Maka hasilnya murid akan merasa bersalah. Apalagi kalau menghadapi anak-anak yang baper, anak-anak yang anak yang sensitif seperti itu. Pasti sampai ke rumah juga pasti dia akan merasa bersalah terus-menerus. Nah, sekarang adalah posisi pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Jadi Bapak dan Ibu guru ini mengawasi dengan menggunakan catatan-catatan ya. Di sini ada konsekuensi. Misalnya ada anak yang terlambat datang, maka Bapak dan Ibu guru memberikan konsekuensi. Misalnya nanti pulang sekolahnya berarti kamu terakhir, pikir dulu karena kamu datang terlambat seperti itu ya. Jadi ini konsekuensi ini meskipun tidak berat tetapi masih berpihak kepada guru, bukan berpihak kepada siswa. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, ya. Tetapi kadang anak juga tidak ikhlas, ya. Meskipun dia salah, tetap aja menggerutu, ya. Dia mungkin ada yang merasa bersalah atau yang tidak bersalah. Mungkin yang merasa tidak bersalah karena mempunyai alasan tertentu, ya. Dia mungkin kesel gitu karena bu gurunya tidak mau mendengarkan alasan murid. Kemudian sebagai teman, nah teman ini biasanya Bapak dan Ibu guru ini seperti akrab dengan anak-anak ya. Di sini ada kata-kata bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah itu posisi kita sebagai teman dengan anak. Nah ini mungkin anak senang. Ya, misalnya ada yang Bapak dan Ibu guru menyuruh anak dengan ucapan seperti ini, anak mungkin senang, tetapi efeknya nanti anak tidak akan nurut sama Bapak dan Ibu guru yang lainnya, gitu. Karena dia sebenarnya juga terpaksa ya mau mengikuti apa yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Nah hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tapi kita tidak tahu apakah dia itu kita suruh itu sesuai kemauannya atau karena dia takut juga atau juga mungkin dia punya alasan tertentu. Nah, posisi kontrol seorang guru adalah manajer. Nah, di sini manajer ini menggunakan atau menyelesaikan masalah yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan-tahapan. Supaya apa? Supaya murid dapat berefleksi atas tindakannya. Kemudian sehingga anak itu diupayakan bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian murid dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid yang memerdekakan murid. Jadi nanti ini posisi manajer ini ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi nanti siswa diharapkan untuk bisa tindakan apa yang harus dilakukan siswa apabila dia melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, posisi control manager ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi itu satu menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah pengakuan dan penerimaan perasaan anak tadi yang melakukan kesalahan, kita memahaminya karena tahu alasannya kenapa. Kemudian membuat keyakinan, pengakuan dan penerimaan prasyaran serta tindakan siswa, kesalahan itu kita pahami alasannya dengan mengingatkan keyakinan-keyakinan yang kita buat ya, dan bersama dengan anak. Jadi dengan keyakinan-keyakinan yang kita ingatkan kepada anak untuk mengatasi masalah ini, apa tindakan anak yang harus diperbuat supaya bisa menghentikan pelanggaran yang dia buat sendiri. Nah, di sini menstabilkan identitas, ada kata-kata yang harus diucapkan.
Salah satunya nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata Bapak dan Ibu guru ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kalau kata kita memakluminya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, menggambarkan kita bahwa kita juga pernah mengalami kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini, berarti bersama-sama mencari solusi. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada kata kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada kalimat-kalimatnya di sini seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini menahan anak supaya tidak meneruskan pelanggarannya. Kemudian membuat keyakinan. Keyakinan ini yang sudah kita sepakati tadi, misalnya ada mandiri, ada disiplin, ya, kemudian ada tanggung jawab. Nah, kata-kata yang harus diucapkan oleh Bapak dan Ibu guru yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini kalimat-kalimat di dalam membuat keyakinan. Nah, ini ada studi kasus ya. Di sini Mira datang terlambat karena ada beberapa alasan ya. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Mira. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada ya warna merah ini, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi. Nah, ini tadi berarti tahap yang pertama. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, ini ada tindakan pertama, ya, segitiga restitusi yang pertama, kemudian segitiga restitusi yang kedua. Nah, ini alasannya. Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu pasti ingat keyakinan kelas ini. Ini menggali keyakinan yang warna hijau ini. Masih, Pak? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Nah, di sini ada selalu bertanggung jawab. Berarti ini bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat kelasnya Pak Andi. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah itu? Ini tahap yang ketiga pada restitusi segitiga restitusi. Iya, Pak. Pertama, nah ini adalah tindakan yang dibuat oleh Mira. Ya, kalau tindakan ini jadi guru itu ingin menggali apa yang harus dilakukan oleh Mira. Pertama, Mira akan minta maaf ya karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, tidak akan tidur malam lagi. Jadi tidak akan tidur larut malam lagi. Kemudian yang ketiga, dia menyepakati akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan saya akan kumpulkan besok. Nah, ini adalah janji. Nah, si Mira janji kepada Pak Andi. Ini adalah tindakannya. Jadi, dalam menyelesaikan masalah kepada anak untuk posisi manajer itu tidak ada hukuman atau konsekuensi ya. Jadi, adanya adalah tindakan-tindakan yang disepakati oleh anak itu tersebut. Jadi dia mau apa gitu. Istilahnya meskipun tujuannya untuk menghentikan pelanggaran, tetapi bersifat positif membangun ini, anak juga bisa menghentikan pelanggarannya. Jadi sekali lagi tidak ada hukuman. Kalau hukuman itu berpihak kepada guru ya, kemudian konsekuensi juga berpihak kepada guru, belum berpihak kepada murid. Nah, ini adalah studi kasus di dalam menyelesaikan masalah guru kepada muridnya. Supaya apa? Anak itu tidak terhakimi
Ya, kalau anak sudah terhakimi maka dia merasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Nah, dengan menerapkan budaya positif, mengutamakan nilai-nilai kebajikan, diusahakan bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, ya, di mana anak-anak mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, aman, ya, tidak ada beban buat anak meskipun sebenarnya anak saat itu melakukan pelanggaran, ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru, di sini materinya cukup di sini. Apabila ada pertanyaan, mangga silakan Bapak dan Ibu guru bisa mengangkat tangannya. Mangga. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung ke refleksi materi hari ini. Kira-kira apa ya, tanggapan Bapak dan Ibu guru tentang materi saya hari ini seperti apa? Perasaan Bapak dan Ibu guru di sini seperti apa gitu? Iya Bu Adit. Oh iya, Ibu Neneng ya. Ada pecahan sedikit, jadi nambah ilmu sih masukannya. Mangga. Aja sih. Mangga Bu Neneng. Iya, paparan yang Ibu Adit tadi sampaikan Ya. cukup ya, jadi ada masukan buat saya pribadi, jadi harus gimana untuk mengatasi anak yang istilahnya bukan bermasalah ya, ada sesuatu lah gitu. Jadi alhamdulillah ada pencerahan. Terima kasih Bu Adit. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, di sini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu guru semua ya untuk mulai tergerak dari diri, yaitu menanamkan budaya positif di kelas masing-masing. Minimal Bapak dan Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas. Ya, nanti saya akan mengirimkan video ya tentang bagaimana cara membuat atau alur-alur membuat keyakinan kelas di kelas Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu yang hambatan atau kesulitan, insya Allah nanti saya akan membantu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Materinya alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu guru saya screenshot ya. Foto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, nanti kalian akan mengeluarkan
Kebersihan. Menjauh. Kebersihan. Yang kedua, datang tepat waktu berarti masuknya ke mana? Ke disiplin. Disiplin, tidak boleh terlambat. Jujur dalam mengerjakan tugas, tidak boleh nyontek-nyontek, berarti masuk ke kejujuran. Kejujuran. Terus jaga kebersihan kelas, berarti masuk ke mana? Sudah masuk ya? Sudah masuk. Menghargai teman berarti saling menyayangi. Saling menyayangi. Kemudian buat sabar menahan amarah berarti saling menyayangi keyakinan kita. Kemudian menghargai teman juga saling menyayangi. Berarti dalam memperhatikannya apa saja? Menjaga disiplin, kejujuran, saling menyayangi. Kemudian ada lagi misalnya, tambah lagi nggak? Tambah lagi. Kalau berkata harus, sopan santun kita masukkan ya, sopan santunnya, karena kita harus benar-benar menjaga bahasa kita, sikap kita, tingkah laku harus ditanamkan di kelas dulu. Ya, berarti kita masukkan ke sini sopan santun. Nih, keyakinan kita, keyakinan kelas kita ya. Nah, apa saja kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Oke, ya anak-anak, kalian sudah menyepakati keyakinan kelas hari ini. Ayo dari urutan ke pinggir ya, maju satu-satu untuk tanda tangan. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi ya Bu ya. Yang pertama di sini saya ingin memberikan pencerahan sedikit, memberikan penguatan tentang materi kemarin. Kita melakukan diseminasi melalui daring ya. Takutnya ibu-ibu di sini belum paham ya, karena kita kan kemarin agak agak dipercepat karena di rumah itu geluduk ya, jadi takut sekali. Jadi kemarin agak saya percepat sedikit, takutnya ketika nanti ibu mau membuat aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas ini bingung apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang saya lakukan gitu ya. Yang pertama yaitu yang sederhana dahulu lah, kita membuat keyakinan kelas, karena untuk keyakinan kelas ini kan untuk mendisiplinkan anak ya, artinya dengan nilai-nilai kebajikan tadi anak bisa menerapkannya gitu. Kemudian nanti kalau masalah untuk menyelesaikan masalah menggunakan restitusi mah itu juga kalau sudah keyakinan kelas sudah jadi kita nanti ketika menyelesaikan masalahnya bisa mengangkat keyakinan-keyakinan nilai-nilai kebajikan itu. Untuk langkah-langkah pembuatannya kemarin saya mah karena kelas rendah, jadi saya langsung ya Bu, ketika tahap awal pertama itu membuat peraturan itu, jadi anak-anak biar cepet ya, artinya karena namanya anak itu kan lama ya Bu ya, istilahnya ada ini ada itu, aduh pusing dah istilahnya. Makanya siapa yang bisa mengeluarkan ide di mana hal-hal yang suka dilanggar anak-anak gitu. Kira-kira suka coret-coret tembok, berarti tidak boleh ya Bu, tidak boleh coret-coret tembok. Nah seperti itu. Jadi langsung secara lisan dari anak-anak saya tuh langsung menuliskan gitu. Ini contohnya ya Bu ya.
contoh dari saya tahap-tahapannya. Nah, kalau saya seperti ini. Nah, langsung tunjuk jari di sini. Nah, meskipun anak-anak rada ada kesalahan di dalam memberikan itu, biarin aja, kita terima aja, kita tampung. Nah, ini pertama saya nulis, kemudian semuanya saya tulis. Nah, kalau sudah, kita buat kalimat positif tahapan kedua ya. Positif. Langsung jadi sini kalimat positif semua, sebanyak-banyaknya ya Bu ya, sebanyak-banyaknya. Nah, sampai ke membuat keyakinan kelas dari kita masukkan ke nilai-nilai kebajikan. Nah, ini anak-anak menghargai teman ya, kita masukkan ke saling menyayangi aja. Jadi kalimat larangan itu tidak boleh dipakai ya? Tidak boleh dan dilarang itu tidak ada. Tidak boleh, jangan itu kata-kata yang tidak boleh dipakai. Itu masih peraturan Bu. Tapi kalau sudah masuk ke nilai kebajikan, anak-anak Ibu berkata jujur, nilai kebajikannya jujur gitu boleh. Nah, setelah ini kemudian kita tulis nilai kebajikannya aja. Kita tulis kebajikannya aja. Setelah ini semuanya sudah nilai kebajikan, langsung anak tanda tangan, kemudian ditempel. Untuk kesepakatannya ya? Kesepakatannya. Ya. Semua anak atau hanya? Semua. Ini kesepakatan semua anak. Iya. Untuk yang kedua tentang materi ini Bu, 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kemarin itu kan ada 5 ya Bu ya. Yang pertama penghukum, kemudian teman, kemudian yang ketiga itu pemantau, kemudian ada juga manajer. Satu lagi kemarin Merasa bersalah. itu. Nah, kalau penghukum itu ditinggalkan Bu ya. Penghukum ditinggalkan. Kalau teman karena ada efeknya bagi anak, berusaha untuk ditinggalkan juga. Kemudian juga merasa bersalah apalagi ya, bikin baper anak-anak, tolong ditinggalkan juga. Kemudian juga kalau bisa minimal itu yang ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa kemarin? Pemantau. Ya, kalau pemantau masih bisa lah ya, karena ini untuk mendisiplinkan anak ya. Tapi yang lebih utama adalah manajer. Nah, karena manajer itu kan menggunakan restitusi ya Bu ya. Yang tadi kita angkat, kalau sudah jadi keyakinan, nanti kita bisa tahap terakhir itu kita ingatkan lagi ya, keyakinan apa yang sudah kita buat hari ini, terus tindakan apa yang akan kamu lakukan. Jadi di sini itu tidak ada hukuman ya. Jadi untuk anak itu berhenti dari tindakan yang tidak baik, itu berarti dia menyepakati sendiri dengan berjanji diri sendiri gitu. Jadi adanya motivasi ini. Begitu ya Bu ya. Kira-kira siap untuk membuat minimal keyakinan dulu? Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, untuk mendisiplinkan anak dengan nilai-nilai kebajikan, dengan merdeka belajar, mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang nggak dilakukan ya tulisan itu revisi. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Oke. Kalau sudah jelas semuanya ya, alhamdulillah siap ya. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatan, kamu tadi berantem dengan Ibrahim bukan? Iya. Ya, kenapa kamu berantem dengan Ibrahim? Ibrahimnya galak. Ibrahimnya galak. Wajar sih kalau kamu marah kalau Ibrahimnya galak. Mah ya, ibu akan melakukan seperti itu kalau digalakin sama teman. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ibrahim? Mukul. Oh, wajar sih kalau kamu mukul sama Ibrahim. Yang penting kamu tidak melebihi dari memukul itu ya. Coba pikirkan apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sesuai tidak? Tidak. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar itu? Kamu harus apa kepada temanmu? Sabar. Harus sabar. Apakah sabar itu penting buat kamu? Penting. Penting sekali. Makanya kamu harus bersabar ketika kamu sedang marah. Kamu bersedia melakukan sabar itu, Nak? Bersedia. Kemudian kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini apa? Apa yang harus kamu lakukan, Nak? Dengan bersabar maka tahan amarah ketika temannya bersalah. Jangan diulangi lagi ya, Nak ya. Ya. Oke, kamu boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adit, saya udah perbaiki nama Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisa, kamu hari ini datang terlambat bukan? Iya, Kenapa kamu datang terlambat? karena jalanannya macet. Oh, kamu pukul berapa kamu berangkat dari rumah? Setengah 6:30. Iya sih, kalau ibu seperti kamu pasti juga terlambat. Udah berangkat jam 6:30, jalannya macet juga. Apakah kamu ingat dengan keyakinan di sekolah kita? Ingat, Bu. Apa itu? Disiplin. Disiplin. Dengan kamu terlambat, apa kamu termasuk melanggar disiplin? Iya, Bu. Iya. Apakah kamu bisa menjalankan disiplin? Bisa. Apa tindakan kamu supaya kamu menjalankan disiplin? Saya gerakan pukul teman biar tidak terlambat lagi. Oke, mudah-mudahan besok kamu bisa menjalankan disiplin sekolah dengan tidak terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Guru. Saya akan datang lebih awal untuk menjaga disiplin agar tidak terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, punya siapa ya? Yaudah, nanti ibu akan umumkan siapa yang kehilangan uang. Terima kasih, Alin. Saya izin ke toilet ya, Bu. Iya, Nak. Saya aku boleh minum pensil enggak? Tidak boleh. Ini aku tinggalnya. Kasih. Sama. Siap buang sampah. Siap. Ini ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Nur Syifa. Saya guru kelas 5B SD 3 Liga 2. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Taslihatun yang telah memaparkan materi mengenai
budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dalam diseminasi kemarin, pemaparan materinya sangat mudah dipahami. Saya juga menjadi lebih terbuka terhadap pemahaman mengenai keyakinan kelas. Adapun juga dalam keyakinan kelas, ternyata tidak semua peraturan kelas itu dibuatnya hanya oleh guru. Ternyata dalam keyakinan kelas itu siswa pun juga ikut berperan. Lalu dalam penyelesaian materi juga kita ternyata bisa menerapkan 3 restitusi yang memang sudah tercantum. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas pun siswa sangat berperan bagaimana mereka ingin ke depannya, apa yang harus dibuat bersama dan disepakati bersama harus betul-betul dengan apa yang didasari oleh kemauan siswa. Lalu ketika pembuatan keyakinan kelas, saya menemukan banyak temuan yang saya temui pada perilaku siswa ketika saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama. Siswa lebih percaya diri dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dibuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan ke depannya. Dan keyakinan kelas disepakati oleh seluruh siswa. Keyakinan kelas tidak membebani siswa yang tidak membebani salah satu siswa. Jadi semua siswa benar-benar sepakat dalam membuat keyakinan kelas. Nah, saya juga menerapkan dalam 3 restitusi yang kemarin sudah dipaparkan oleh Ibu Taslihatun. Segitiga restitusi. Ternyata dalam penerapan segitiga restitusi itu siswa tidak boleh dianggap langsung salah. Jadi siswa harus menyadari apa yang telah dibuat, apa yang telah dilakukannya gitu ya. Terus sadar akan kesalahannya. Jadi guru pun juga harus lalu guru meyakinkan kembali nilai-nilai positif yang telah ditanamkan di kelas yang sudah disepakati oleh siswa, dan guru juga membantu mereka untuk tetap memfokuskan pada tujuan yang ingin mereka capai. Baik, seperti itu saja yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistriani, saya bertugas di SD Negeri Tegalega 2. Saya mengajar di kelas 6A. Kali ini saya akan merefleksikan kegiatan saya yang sudah saya lakukan terkait pemaparan dari Ibu Taslihatun mengenai disiplin positif. Pemaparan mengenai disiplin positif ini menurut saya membuka pemikiran saya, membuat pola pikir saya merubah yang biasanya seperti ini menjadi yang lebih baik lagi dan mendapat ilmu baru tentang di budaya positif ini. Dan memang penting budaya positif ini perlu kita terapkan di dalam kelas untuk membuat siswa lebih fokus belajar, membuat siswa lebih menghargai sesama juga dengan budaya positif ini. Karena jika sudah muncul suasana positif atau budaya positif, maka anak pun akan lebih senang, lebih fokus dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemarin pemaparan dari Ibu Taslihatun tentang pertama yaitu dalam membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas saya di kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan teknik saya memberikan post-it kepada anak-anak dan anak-anak menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dari pagi hari sampai pulang sekolah, seperti halnya tata tertib sekolah. Tetapi untuk keyakinan kelas ini lebih tidak seram kedengarannya oleh anak-anak karena bukan yang namanya peraturan ada hukuman, tapi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama yaitu nilai-nilai yang kita yakini bersama-sama untuk kita jalankan bersama-sama di kelas dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena tujuan dari keyakinan kelas ini ya salah satunya menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap siswa. Karena dengan yang sudah kita sepakati, nilai positif apa yang sudah kita ambil, terus juga bisa mengembangkan karakter siswa, menjadi siswa lebih disiplin
lebih disiplin, lebih menghargai orang lain. Nah, sesuai dengan karakter siswa itu yang sudah kita yakini dalam keyakinan kelas. Dan alhamdulillah keyakinan kelas yang saya buat kemarin itu di kelas berjalan lancar, dan ada perbedaannya, ada perubahannya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Dan anak-anak juga sekarang lebih menghargai satu sama lain. Selain itu juga lebih saling mengingatkan terhadap temannya, kamu tidak boleh seperti ini ya, ingat keyakinan kelas yang kita sepakati, kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi setiap ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh siswa di dalam kelas, ada masalah apapun, saya juga menekankan lagi kepada anak-anak, mengembalikan lagi kepada anak-anak, ingat anak-anak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa, yang sudah harus kita jalankan itu apa. Jadi anak mengingat itu kembali. Jadi menanamkan karakter kepada siswa dari keyakinan kelas itu juga termasuk salah satu tujuannya adanya keyakinan kelas. Dan menurut saya ilmu yang dipaparkan oleh Bu Taslihatun mengenai budaya positif sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali. Jadi ayo bersama-sama kita rubahlah kegiatan pembelajaran dalam kelas itu. Selain menyenangkan, juga kita buat suasananya lebih positif lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan terhadap siswa melalui keyakinan kelas, juga dengan adanya menyelesaikan permasalahan terhadap siswa dengan segitiga restitusi. Karena kalau kita melaksanakan memberikan hukuman terhadap siswa itu mungkin tidak efisien dan tidak efektif, karena anak mungkin bisa mengulanginya lagi. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, dengan kegiatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, maka anak akan meyakini, oh bahwa yang saya lakukan itu salah, saya harusnya seperti ini. Dan alhamdulillah pencerahan sekali dari pemaparan Ibu Taslihatun, sehingga tindakan apa yang akan saya lakukan ketika ada masalah di kelas, dengan adanya keyakinan kelas pula dan kegiatan segitiga restitusi membantu saya sekali dalam menyelesaikan masalah, dengan bisa memposisikan diri saya sebagai apa terhadap siswa. Jadi siswa juga merasa nyaman, merasa dipenuhi kebutuhannya dalam belajar juga, dan permasalahannya juga alhamdulillah selesai dengan kembali lagi kepada keyakinan yang mereka yakini lagi. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.